Salam. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita bergantian membaca beberapa ayat ini. Demikian firman Tuhan, kita baca. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, sampai situ. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke sorga, dan dia juga telah mengutus Roh Kudus turun ya atas murid-murid yang kita rayakan minggu yang lalu. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita melihat ada 3 hal yang kita pelajari. Di dalam ayat yang ke-8 dijelaskan kepada kita, dikatakan begini. Dan kalau ia datang, kata ia di sini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia. Akan apa? Akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara-saudara, kata menginsafkan itu menunjukkan kepada sebuah kesadaran penuh. Jadi ini sebuah kesadaran penuh sampai kepada tindakan, saudara-saudara. Jadi bukan hanya berbicara sadar secara logika, dan juga sadar di dalam perasaan, sadar di dalam jiwa, tetapi juga sadar sampai menghasilkan sebuah perbuatan. Sama seperti orang yang berjalan menuju ke satu tempat, lalu dia berbalik arah. Nah, inilah disebut dengan insaf, saudara-saudara. Jadi insaf itu bukan hanya berbicara tentang moralitas, tetapi juga berbicara sebuah tindakan dalam keinsafan itu. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar yang pertama, apa yang diinsafkan oleh Roh Kudus terhadap dunia ini. Nah, dikatakan kepada dunia, menginsafkan akan dunia. Yang dimaksudkan dari dunia bukan kosmos, saudara-saudara, tetapi dunia itu bersifat manusia. Seperti ketika Yohanes pasal 3 ayat 16 berbicara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi dunia yang dimaksudkan di sini itu berbicara manusia yang ada di dalamnya, saudara-saudara. Jadi bukan kepada alam semesta, berbicara kepada bumi, kepada laut, kepada hutan, kepada pasir dan sebagainya. Tapi lebih berbicara kepada manusia yang ada di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, menginsafkan dunia akan apa, saudara-saudara? Menginsafkan dunia akan dosa. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, dosa yang dimaksudkan di sini memang di ayat yang ke-9 berbicara karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus
mau menginsafkan dunia karena dunia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti arti dosa bukan hanya berbicara bagaimana orang membunuh orang lain, bagaimana orang korupsi, bagaimana orang menipu, bagaimana orang itu berbuat kejahatan, bagaimana orang itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan atau menyakiti hati sesama dan sebagainya. Tapi dosa juga berbicara kalau orang itu tidak percaya kepada Tuhan, maka dikategorikan dalam konteks ini adalah dosa. Tetapi di sini ada kata tetap tidak percaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata tetap tidak percaya adalah mengacu kepada bagaimana orang itu sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, bagaimana orang itu sudah melihat mujizat Tuhan, bagaimana mereka sudah melihat kebesaran Tuhan yang dinyatakan, lalu mereka tetap tidak percaya kepada Kristus, sehingga dikategorikan mereka telah berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara secara umum, saudara, manusia sering tidak mau mengakui dirinya orang berdosa. Manusia sering membangun mekanisme pertahanan dirinya. Kalau dia salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia sering kalau dia salah, dia berkata orang lain yang salah. Dia berkata sistem yang salah. Dia berkata dunia yang membuat dia salah. Mengatakan semua yang lain yang berbuat dia salah. Tidak ada, bahkan jarang kita mendapatkan orang yang sungguh-sungguh mau mengakui dirinya orang berdosa. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus mendobrak hal ini. Roh Kudus menginsafkan dunia akan bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Makanya ada lagu yang mengatakan, ku tak mengerti anugerah Tuhan yang orang berdosa. Artinya menginsafkan orang yang berdosa. Jadi Roh Kudus karena anugerah Tuhan, sehingga Roh Kudus menginsafkan orang berdosa. Dan dikatakan juga lagu ini, ku tak mengerti bagaimana Tuhan membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah pekerjaan Roh Kudus yang pertama, yaitu menginsafkan. Nah, saya minum dulu. Menginsafkan orang berdosa akan dosa-dosa yang dia perbuat, saudara-saudara, dan menuntun orang yang berdosa itu kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Karena percuma saja kalau Roh Kudus hanya menginsafkan orang berdosa, tetapi tidak memberikan jalan keluar akan dosa-dosa itu, saudara-saudara. Orang bisa menyadari dirinya berdosa, tetapi kalau dia tidak ada jalan keluar terhadap dosa, maka percuma saja. Orang mengerti dia berdosa, tapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan dosanya. Makanya kita lihat banyak orang yang menyesal, banyak orang yang mengerti dia bersalah, banyak orang yang sudah tahu dia salah dan sebagainya. Akhirnya jalan keluar yang mereka tempuh adalah bunuh diri. Jalan keluar yang mereka tempuh adalah membinasakan diri mereka sendiri. Karena mereka tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan kesalahan mereka. Mereka tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus tidak hanya menginsafkan orang itu berdosa, tetapi Roh Kudus juga memimpin orang itu kepada jalan
kelepasan dari dosa itu, yaitu pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan telah mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa manusia dan memberikan kebenaran kepada manusia lagi, walaupun dia telah berbuat dosa, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Mari kita sebagai orang percaya hari-hari ini, mungkin kita tidak terlalu mengerti di mana salah kita dan di mana benar kita. Mungkin kita juga nggak mengerti apakah saya ini orang berdosa. Tapi Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Waktu saya di Kucing bersama dengan Simo dalam kemoterapi Simo, di sana saya menemukan diri saya. Ya, saya bergumul dengan diri saya. Dan ketika saya melihat diri saya di dalam terang firman Tuhan dan di dalam terang Roh Kudus yang menginsafkan akan saya melihat banyak sekali dosa yang saya perbuat, saudara. Banyak hal-hal yang tidak benar di dalam diri saya dan membuat saya harus berteriak kepada Tuhan. Harus membuat saya berteriak minta ampun dan berteriak di hadapan Tuhan supaya saya bisa keluar dari kelemahan-kelemahan dosa-dosa yang saya perbuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, kita semua adalah orang berdosa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah jalan keluar bagi saya dan saudara-saudara. Itulah kelepasan kita dari dosa-dosa yang ada, saudara-saudara. Mungkin ada orang yang berpikir, tidak apa-apa kok. Kalau saya berbuat salah, berbuat dosa, nggak masalah. Yang penting polisi tidak tahu. Yang penting hukum tidak tahu. Buat saja, nggak apa-apa kok. Buktinya saya masih sehat. Buktinya saya masih kuat. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 itu berbicara bagaimana orang yang tidak percaya sedang berada di bawah hukuman Tuhan. Sedang berada di dalam hukuman Tuhan. Jadi orang yang tidak bisa menyelesaikan dosanya dan tidak ada jalan terhadap dosanya, orang itu sedang berada di dalam hukuman Tuhan. Nah, saudara-saudara, masalah pelaksanaan terhadap eksekusi dan hukuman itu kembali kepada kairosnya Tuhan, kembali kepada waktunya Tuhan. Kapan Tuhan menghukum kita, kapan Tuhan berhitung dengan kita, itu ada waktunya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku dikatakan oleh Tuhan, maka kita jangan memelihara dosa. Maka kita harus memiliki jalan keluar dari dosa. Maka jika hari ini kita mengakui kita orang berdosa, tetapi kita tidak punya jalan keluar dari dosa itu, maka kita datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Maka kita akan putih seperti bulu domba, putih seperti salju, kata Alkitab, saudara-saudara. Kita akan diampuni oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tetapi hari ini, apapun saudara-saudara, mungkin engkau juga adalah orang Kristen yang sudah lama. Engkau nggak boleh menyimpan dosa. Engkau boleh menyimpan emas, karena emas bisa naik harganya. Engkau boleh menyimpan harta, itu urusan saudara-saudara. Tapi engkau enggak boleh menyimpan apa? Dosa. Amin. 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 Masih ada yang simpan istri baru? Ada yang simpan cewek baru? Nah, orang Kristen boleh memiliki pacar banyak-banyak? Hai pemuda-pemudi, sana wa ini, sana wa ini, sana wa ini.
simpan banyak-banyak. Tidak tahu mana yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita enggak boleh menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Dosa itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Mohon darah Yesus mengampuni dosa saya dan saudara-saudara. Amin. Boleh menyimpan dendam? Boleh menyimpan dendam? Kita harus melepaskan pengampunan. Amin. Lepaskanlah pengampunan. Kita boleh menyimpan sakit hati? Boleh? Enggak boleh. Saudara-saudara, saya baca satu buku tentang emosional. Bagaimana mengendalikan emosional dan harus menyelesaikan emosi kita dengan baik dan benar. Emosi kita sangat mempengaruhi banyak penyakit. Ada 73 penyakit yang bisa disebabkan karena kita gagal mengelola emosi kita, termasuk kemarahan, termasuk sakit hati. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, janganlah kita menyimpan dosa, karena dosa itu akan menghancurkan kehidupan saya dan saudara-saudara dalam hidup ini. Kalau ada dosa, datanglah sama Yesus, serahkanlah, minta ampunlah, dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya harus menyelesaikan dosa kita. Bagi saudara-saudara yang belum bertemu dengan Tuhan Yesus, malam hari ini saatnya bertemu dengan Kristus. Sehebat apapun engkau hari ini, engkau adalah orang berdosa. Engkau harus bertemu dengan Kristus, karena Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kamu. Tidak ada yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Tidak ada orang lain yang menebus dosa kita kecuali Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mau menebus dosa-dosa kita. Datang pada Dia. Dia sudah membayar lunas segala hutang dosa-dosa kita. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang diinsafkan oleh Roh Kudus akan dunia ini, yaitu akan kebenaran. Dikatakan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Rupanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu dijadikan sebuah kebenaran. Dijadikan sebuah kebenaran. Jadi saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jika orang tidak percaya kepada kenaikan Yesus naik ke surga, maka ia juga tidak percaya kepada kebenaran. Kebenaran adalah karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta sejarah yang harus diyakini oleh orang percaya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Kalau hal ini saja masih tidak diyakini oleh murid-murid, kebenaran yang mereka lihat ini tidak diyakini oleh murid-murid, maka mereka hidup dalam kebohongan. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat kebenaran itu bukan hanya berbicara tentang Yesus naik ke surga, itu sebuah kebenaran, tetapi juga berbicara tentang firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan akan firman Tuhan.
Roh Kudus menginsafkan akan firman Tuhan, akan kebenaran itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebenaran, itu dalam dunia ini sangat-sangat sulit kita mencari kebenaran. Karena masing-masing menyatakan itu benar. Banyak sekali filsafat-filsafat yang ada dalam dunia. Apakah semua filsafat itu benar? Banyak sekali petuah-petuah di dunia ini. Mungkin saudara-saudara dari keluarga apa, dan mungkin saudara-saudara memiliki filsafat dari orang tua, dari nenek moyang. Dan filsafat-filsafat itu memasuki kehidupan saudara-saudara. Biasanya itu istilahnya itu ajaran turun-temurun, gitu ya. Bapak saya ajar saya begini, nanti saya ajar anak saya begini, nanti anak saya ajar lagi kepada anaknya begini, nanti anaknya lagi mengajarnya begini, ya kan? Apakah itu benar? Gitu kan? Ya. Masing-masing keluarga punya filsafat tersendiri. Masing-masing orang punya juga filsafat sendiri. Apalagi ketika kita memiliki pengalaman, ya, pengalaman kita berbeda. Pengalaman saya berbeda, pengalaman saudara-saudara berbeda. Tapi kadang-kadang pengalaman-pengalaman kita membentuk prinsip hidup kita. Saya punya prinsip hidup dengan saudara-saudara punya prinsip hidup bisa berbeda. Tapi saya tetap menyatakan prinsip hidup saya benar. Karena menurut pengalaman saya begini. Bukti pengalaman saya menyatakan begini. Nah, saudara-saudara juga bisa menyatakan bahwa prinsip hidup saya benar. Karena menurut pengalaman saya begini. Dan telah terbukti dalam hidup saya begini. Dan itu benar menurut saya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu berbicara kebenaran. Masing-masing kita sendiri punya kebenaran yang mungkin kita yakini karena pengalaman-pengalaman hidup kita. Belum lagi kita berbicara tentang aliran-aliran di dunia ini. Yang begitu banyak aliran-aliran filsafat-filsafat, filosofi yang begitu banyak. Kebudayaan-kebudayaan yang begitu banyak. Aturan-aturan yang begitu banyak di seluruh dunia yang ada. Itu semua kadang-kadang menyatakan diri benar. Ini yang benar, ini benar, ini benar. Di sini saya tidak mau menghakimi satu dengan yang lainnya. Tetapi saya mau mengatakan firman Tuhan, orang percaya yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita, itulah kebenaran bagi saya dan saudara-saudara. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan inilah kebenaran yang harus kita pegang. Jika ada kebenaran dari luar yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita sebagai orang percaya, kita tetap menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Amin. Jika kebenaran di luar ada yang sama dengan kebenaran firman Tuhan kita, ya puji Tuhan, sama berarti. Tidak pusing-pusing lagi kita. Karena kita perlu tahu, di dunia ini juga firman Allah bekerja, saudara-saudara. Dari dulu sampai sekarang firman Tuhan bekerja. Makanya di dalam
aturan-aturan dunia pun, kadang-kadang kita melihat firman Allah ada di dalamnya. Amin. Puji Tuhan, karena firman Allah bekerja di dalam dunia ini. Dan kita tahu juga manusia mempunyai hati nurani yang masih dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan sampai hari ini. Masih banyak orang-orang yang memiliki hati nurani yang dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita. Walaupun mungkin tidak sempurna, dan kita prinsipnya adalah memegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita harus membaca firman Tuhan. Saya mendapatkan seorang tokoh berkata begini, saya membaca firman Tuhan sambil berdoa. Saya sebelum baca firman Tuhan, saya berdoa. Oh, baik sekali. Kita harus meminta Roh Kudus untuk terus mengajar kita dalam firman Tuhan. Memohon Roh Kudus untuk mengimplementasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya ketemu seorang bapak, itu bapaknya Ibu Alai. Dia menjadi teladan dalam hal firman Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau saya ke rumah dia, waktu itu dia masih sehat lah, kuat. Ya. Saya lihat dia sering menulis. Menulis itu tulisan Tionghoa, ya, Mandarin. Dia tulis di kertas, di buku, dia ada buku-buku. Dia tulis banyak buku-buku. Saya tanya, Akong ini tulis apa? Kok ditulis tuh? Saya kan nggak pandai bahasa itu kan Mandarin kan? Ya dikit-dikit lah, ya lah. Kalau huruf OA ini ya tau lah. Gitu lah. Jadi saya tanya, Kong tulis apa Kong? Kok rajin betul nulis-nulis terus sih? Tiap kali saya datang selalu tulis saja. Kalau bukan kerja di kebun pasti nulis. Bukan kerja di kebun kerja nulis. Nah, iya, saya tulis apa? Surat tintakah atau apa? Bukan, saya ini menulis Alkitab. Hah? Menulis Alkitab? Iya, kenapa harus ditulis lagi Alkitab? Bukankah Akong sudah punya Alkitab Mandarin yang tebal itu? Iya, saya tulis ulang. Kenapa ditulis ulang? Supaya saya tidak lupa. Oh, rupanya dia menghafal ayat firman Tuhan dengan cara menulis firman Tuhan. Saudara-saudara lihat, orang yang sudah tua, mungkin umurnya waktu itu sudah 80-an. Dia masih berusaha mengingat firman Tuhan. Dia berusaha menghafal firman Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita berusaha menghafal firman Tuhan? Atau menghafal akun Facebook, menghafal akun YouTube, menghafal yang lain-lainnya? Pernahkah kita belajar menghafal firman Tuhan dalam kehidupan kita? Atau menghafal yang lain-lain? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Salah satu jalannya adalah kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan. Baru Roh Kudus bisa memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran itu. Nggak mungkin dia muncul begitu saja itu kata-kata. Nggak mungkin dia muncul begitu saja firman Tuhan itu tanpa pernah kita dengar dan kita baca. Kecuali itu mujizat. Tapi pada umumnya munculnya firman Tuhan dalam hidup kita, tuntunan itu
karena kita pernah membaca, karena kita pernah menghafalnya, maka Roh Kudus akan mengingatkan dan memunculkannya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Amin. Beri sama adel. Kasih tahu kiri kanan, baca firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, baca firman Tuhan. Yang ketiga kita mau belajar. Dikatakan menginsafkan apa? Menginsafkan akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apa kaitannya dengan menginsafkan dunia ini, menginsafkan akan penghakiman, dengan penguasa dunia ini telah dihukum? Saudara-saudara, penguasa dunia tentu ini mengacu kepada iblis dan setan dan antek-anteknya yang menguasai dunia ini. Tapi Alkitab berkata telah dihukum. Artinya penghakiman kepada mereka telah terjadi. Kapan penguasa dunia itu dihukum? Kapan iblis dan setan dihukum? Tidak lain adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saat itu sedang terjadi penghakiman terhadap kuasa maut. Amin. Kuasa iblis, kuasa setan dihakimi. Kuasa iblis dan kuasa setan dihukum. Kemudian kita tahu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menyatakan kuasa kebangkitan. Dan salah satu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah penghakiman kepada dunia ini. Penghakiman kepada kuasa iblis, kuasa setan. Karena kuasa iblis dan kuasa setan tidak mampu menahan Yesus lebih lama di dalam kematian. Kemudian sebelum Yesus naik ke sorga, ada beberapa orang yang ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Lalu Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Berarti Yesus telah memegang kembali kuasa atas dunia ini. Memang dari dulu dia yang menciptakan alam semesta ini. Bukan berarti iblis dan setan mengkudeta akan dia, bukan. Bukan dia tidak berdaya atas mereka, bukan. Tetapi dia membiarkan mereka bekerja. Dia memberikan kepada mereka kesempatan. Dan ketika Yesus mau naik ke surga itu, dikatakan segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi ada pada dia, diberikan kepada dia. Artinya dunia ini, iblis yang memang sudah kalah dari dulu, sejak dilemparkan dari surga, dihancurkan kekuasaannya dari surga. Dan saat itu penghakiman itu terus terjadi. Tuhan yang memegang proklamasi kemerdekaan itu dinyatakan ketika Yesus mau naik ke surga. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berpikir, kalau begini kenapa dunia ini masih kelihatannya iblis pegang? Oh, ada bagian-bagian iblis pegang seperti gitu kan? Iblis pegang. Di sungai ada penguasa sungai, kenapa? Kalau pergi mancing
Ya, dengan orang-orang tertentu dia katakan, hati-hati ya, jaga mulut kau ya. Kalau mancing itu jangan banyak ngomong ya, hati-hati jaga mulut. Lalu nanti pergi ke laut, kalau kamu goreng telur, itu kulit telur nggak boleh dibuang ke laut ya. Nanti laut itu bisa bergejolak ya. Nah, sepertinya dunia ini masih ada dikuasai oleh hal-hal seperti ini, oleh penguasa-penguasa seperti ini. Kalau kita pergi ke daerah-daerah yang angker, sepertinya itu daerah dia, milik dia. Jangan macam-macam tidur di situ. Nanti tengah malam bisa datang. Lalu tengah malam bisa datang itu kuku-kuku yang panjang. Nanti tiba-tiba bisa datang itu yang gila-gila ini, gila, macam-macam gitu. Sepertinya dunia ini masih ada tempat-tempat tertentu yang dikuasai. Mungkin ada orang-orang tertentu berkata, di gereja tidak ada. Di tempat lain banyak. Siapa bilang gereja tidak ada? Cuma dia nyamar aja sih. Dia nyamar aja, dia pakai topeng aja. Dia pakai topeng aja gitu kan. Buktinya dalam gereja sering bertengkar, betul tak? Gara-gara tak salam, gara-gara tak sapa, udah mulai kan gitu kan? Macam-macam kan? Nah, saudara-saudara, apa masalahnya ya? Bukankah penguasa dunia ini telah dikalahkan? Penguasa dunia telah dihukum. Saya coba mengilustrasikan dan melihat dalam hal seperti ini. Dulu, waktu perang dunia, dulu Jepang itu dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga mengakibatkan kerajaan Jepang akhirnya menyerah. Tetapi kita tahu, ketika menyerah di Indonesia, banyak itu masih tentara-tentara Jepang. Dan tentara-tentara Jepang itu masih pegang senjatanya, samurainya lah, ya senjata-senjatanya masih dipegang. Sehingga akhirnya terjadi bahasa pelucutan senjata. Pelucutan senjata. Tapi juga kita tahu juga kadang-kadang ada Jepang-Jepang juga yang masih membela diri, mempertahankan diri, melawan dan seterusnya. Saudara-saudara, penguasa dunia seperti itu, kekuasaan ada di tangan Tuhan, tetapi mereka masih kadang-kadang berusaha membela diri mereka. Mereka masih menyerang, tapi tetap akan dikalahkan. Amin. Karena mereka sebenarnya sudah dikalahkan, tinggal dilucuti saja. Beri semangat dulu. Makanya saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, ketika kita berada di pihak Tuhan, maka kita adalah menjadi pihak pemenang. Amin. Karena kita di pihak pemenang, maka kitalah yang melucuti musuh-musuh kita itu. Kitalah yang melucuti penguasa-penguasa dunia itu. Makanya Rasul Paulus berkata, jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Tidak. Iblis, setan tidak ada. Karena mereka sudah kalah. Masih takut setan? Kiang iya. Jika kita lawan, kita kalah, nggak akan pernah menang. Tapi kita berada di pihak Tuhan,
maka kita akan menang. Makanya Petrus berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dengan imanmu, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Karena kita sudah diberi kuasa, iblis sudah dikalahkan. Asal kita berada di pihak Tuhan, kita menjadi seorang pemenang. Kasih tahu kiri kanan, kamu seorang pemenang. Lalu tambah, jika di dalam Tuhan. Iya, kita nggak akan pernah bisa dikocar-kacirkan oleh iblis dan setan, karena kita berada di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita tunjukkan kepala. Nanti Ibu Wanda tutup kita. Syukur dan terima kasih kembali lagi kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami bersyukur karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran adalah Allah itu sendiri. Dan firman-Mu terus datang di dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus menjadi terang, menjadi pelita di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan, hari yang Kau beri bagi kami, di mana hati kami, hidup kami boleh kembali ditaburi dengan kuasa kebenaran firman-Mu yang menginsafkan kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, yang penuh dengan dosa. Dan biar kiranya Tuhan kebenaran itu membawa kami agar supaya kami boleh lebih hidup lagi di dalam Engkau, kami boleh belajar lebih baik lagi di dalam Engkau, mengikuti akan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan Yesus boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, dan waktunya Tuhan kiranya terus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, berikan kami pemahaman yang kuat akan kebenaran firman Tuhan yang selalu kami dengar, agar supaya kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami selama kami bernafas. Engkau yang berkuasa di langit, Engkau yang berkuasa di bumi, bahkan di dunia orang mati sekalipun Engkau yang berkuasa. Itu sebabnya kami berkata, siapakah kami ini ya Tuhan? Hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sajalah kami ada sampai pada hari ini. Hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sajalah kami masih boleh bernafas sampai pada hari ini. Itu sebabnya hati kami tertunduk di hadapan Tuhan, memberikan penghormatan yang tertinggi di hadapan Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Dan biar kiranya Tuhan, hati kami, hidup kami, mulut, bibir, lidah kami boleh terus memuliakan Engkau, boleh terus mengagungkan kebesaran nama Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Biarnya firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, mendarah daging di dalam kehidupan kami. Kami boleh makan minum akan kuasa kebenaran firman Tuhan, sehingga hari lepas hari kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan terus mengurapi hamba-Mu, memakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, di situ kuasa Allah terjadi. Setiap telinga mendengar dikuatkan, diteguhkan iman percayanya, karena firman-Mu sungguh berkuasa di dalam kehidupan setiap orang yang mendengar dengan sungguh. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kami yang hadir pada saat ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu,
kiranya diberkati dan sudah diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.